Saudagar-saudagar kebun sawit, mereka yang sudah sukses itu terus-menerus mencari tanah tambahan. Mereka kerjanya memburu tanah. Mereka masuk ke pedalaman-pedalaman, mereka cari tanah-tanah. Itu mereka beli dari penduduk setempat. Mereka beli dengan harga murah. Seperti di sini dulu, saya masih tahun-tahun sekitar 2024, 2025, itu tanah di sini itu harga tanah hutan yang masih kosong cuman 20 juta sudah mendapatkan 2 hektar. Tapi di pedalaman ya, mobil belum bisa masuk, Honda belum bisa masuk, masih jalan kaki. Nah, itu tanah seperti tidak ada harganya. Tapi peluang ini yang bisa membaca itu para saudagar dari luar sana, yang mereka itu sudah sukses. Sukses mungkin kebun sawitnya di luar sana, mereka terus mencari tambahan lagi. Mereka beli itu tanah-tanah itu, dibelinya. Kemudian mereka upah orang untuk merimas tumbang hutan-hutan tersebut. Mereka jadikan kebun. Tadinya tidak ada jalan, mereka buat jalan. Kadang-kadang mereka punya eskavator sendiri, mereka buat jalan sendiri, mereka buat parit sendiri. 4 tahun aja, 4 tahun daerah itu kadang-kadang yang arealnya sampai 100 hektaran itu sudah seperti kampung. Padahal pribadi yang punya. Di tengah kebun sawit itu mereka buat tuh rumah-rumah untuk para karyawannya. Dia ambil karyawan-karyawan dari luar sana, dia bawa. Karyawan inilah yang mengurus kebun mereka itu, yang memanen sawitnya. Tak lama, sekitar 4 tahun, 5 tahun sudah berhasil. Dan mereka berani membuat pinjaman di bank untuk mengambil tanah yang ratusan hektar. Nah, bahkan ada di sana pulau yang tadinya kampung, karena terbelah oleh erosi air. Tadinya kampung itu jadi ada tinggal sedikit tanahnya berupa pulau. Itulah mungkin serpihan daripada tanah kampung yang masih utuh. Itu langsung laku keras. Dibeli oleh orang luar, bahkan orang Cina berinvestasi di situ. Dibeli dari aparat-aparat setempat, dari aparat desa, dari penghulu, bahkan dari kelompok-kelompok tani. Luasnya itu ada sampai 400-500 hektar. Mereka berinvestasi di situ, mereka menanam saham teman-temannya. Sekarang itu daerah itu ditanami kayu jabon, dan kayu jabon itu sekarang sudah berubah menjadi persawitan. Jabon sudah dapat 1 periode sekali panen, kemudian mereka tanam sawit. Sekarang itu sudah jadi perkebunan dan harganya sudah tak tanggung-tanggung. Waktu itu mereka beli per hektarnya paling-palingan sekitar 20 juta. Bukan per hektar, 2 hektarnya 20 juta. Tapi waktu itu siapapun yang melihat tidak menyangka kalau akan begitu jadinya. Tapi mereka yang sudah biasa bermain di kebun sawit ini, mereka tahu prospek ke depannya akan jadi jalan, akan menjadi sebuah pedesaan. Dan kenyataannya memang iya. Yang tadinya pulau sekarang banyak penghuninya. Bahkan masyarakat-masyarakat di sini banyak juga yang ikut-ikutan mengambil tanah di situ. Sebab tanah itu sebagiannya ada juga tanah yang tadinya tanah timbul, tanah beting seperti yang saya ceritakan. Dia baru timbul, mereka berebut mengambilnya. Ada yang masyarakat itu ada yang dapat 1 hektar, ada yang 2 hektar, bahkan ada yang lebih. Bagi yang punya pandangan jauh ke depan, mereka tidak menjualnya lagi. Mereka tanami pelan-pelan. Setiap hari mereka tanami dan banyak yang sudah berhasil. Tapi kadang banyak yang kurang sabar, mereka jual murah-murah. Dan alhasil mereka pun tidak punya masa depan. Ujung-ujungnya mereka bekerja serabutan. Nah, seperti itu di sini. Jadi mana yang tabah, mana yang mau bekerja keras, punya visi jauh ke depan, itulah nanti orang-orang yang berhasil. Nah, seperti ini kebun kita. Kalau sawit sudah seperti ini, sudah mulai buah pasir, hati kita udah senang melihatnya. Ini dulu tempat saya menanam padi nih. Ini bekas padi. Saya pertama datang,
Ini saya tanami padi. Tanahnya pun masih tanah orang dulunya. Karena nanam padi berhasil, tanahnya kita beli, lambat laun, baru kita tanami sawit. Nah, seperti ini. Kita staking dengan eskavator, bayar sekian juta waktu itu. Nah, sekarang sawitnya sudah mulai seperti ini, hati kita udah senang. Udah nampak masa depan kita. Nah, jadi untuk hari tua kita udah ada anggaran untuk hari tua, untuk uang kesehatan, untuk uang kalau kita udah tidak mampu bekerja, kita tidak menyusahkan anak lagi. Bahkan kita bisa membantu anak. Nah, di sini gunanya. Jadi manfaatkan masa jaya sebelum masa suram datang. Ini senang hati kita lihat kebun kita macam ini. Sawitnya udah seperti ini. Jadi kita datang lihat-lihat kebunnya, senang hati lihatnya. Jadi kamu teman-teman buka pola pikir, berjinak-jinaklah, mulailah cari informasi tentang sawit. Sawit itu hampir dikatakan tidak ada gagalnya, pasti berhasil. Dan tidak ada cara khusus menanamnya. Siapa-siapa bisa menanam, tanam, hidup, begitu. Oke ya.